Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti mana halnya kita hari ini, dahulu telah hidup berbagai umat di dalam bumi ini. Mereka minum dan makan seperti mana kita minum dan makan. Mereka bercocok tanam sebagaimana kita. Demikian jugalah ketika kehidupan sosial mereka, aturan politik, pencapaian ekonomi untuk hidup dan kehidupan, hingga rangkaian pencapaian kemakmuran yang ingin dicapaikan mereka, jugalah sama seperti kita hari ini. Kesimpulannya adalah, kita selaku manusia tentu menjalani hidup dan kehidupan dengan baik dan makmur merupakan cita-cita setiap diri yang ingin dicapai. Namun tentu tidaklah semua cara dan metode serta hasil yang diinginkan sesuai dalam aturan Tuhan semesta alam. Dialah yang mengatur segala kebutuhan manusia untuk selalu taat atas segala perintahnya. Tentu segala aturan yang dibuat juga demi untuk kebutuhan dan kebaikan bagi setiap hamba-hambanya. Oleh karena itulah Allah mengutus segala Rasul untuk turun menyampaikan risalah ketuhanan dari dirinya kepada setiap manusia-manusia bumi, agar selalu teringat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah Allah Sang Maha Pencipta alam di balik semua itu. Dalam sejarah kerisalahan para nabi ini, tentu tidaklah semua mau mengikuti sebagaimana yang diperintahkan Allah. Di antara mereka juga ada yang tidak mau beriman kepadanya. Bahkan mereka merasa diri paling benar dan sombong, sehingga Allah pun mengazab mereka dengan berbagai model dan cara proses azab yang diturunkannya. Adapun bukti bahwa umat terdahulu pernah turunkan azab Allah dapat kita lihat dalam beberapa situs bersejarah yang hingga kini dapat kita saksikan bersama. Dari situs-situs tertinggal tersebut terlihat sekali bahwa dulu pernah ada kehidupan yang terjadi di tempat tersebut. Bahkan tempat-tempat ini disebut terbentuk karena azab Allah Subhanahu wa taala. Benarkah demikian? Mari kita lihat bukti situs peninggalan sejarah ini sebagai berikut. Pertama, Madain Saleh. Madain Saleh dikenal sebagai tempat umat Samud yang dibinasakan. Menurut sejarah, kaum Samud dikenal sangat ahli dalam bercocok tanam, membuat bangunan indah dan pandai berternak. Namun sayangnya keahlian mereka ini membuat mereka sombong dan ingkar atas risalah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Saleh alaihi salam. Bahkan mereka sangat berani membunuh unta Nabi Saleh yang dijadikan bahan pelajaran bagi mereka dari bekas mukjizat beliau. Karena kesombongan dan keangkuhan mereka inilah Allah menurunkan azab kepada mereka berupa suara petir yang sangat menggelegar dan gempa bumi yang sangat dahsyat. Selain itu, batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya juga menimpa setiap kepala mereka. Akhirnya, kaum Samud mati dalam kemurkaan Allah, dan Allah meninggalkan sisa-sisa kehidupan mereka ini sebagai pelajaran bagi umat yang akan datang. Allah merekam peristiwa azab ini dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan adapun kaum Samud, mereka telah beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan atau kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Demikianlah Allah menurunkan kemurkaannya untuk Samud. Dan sekarang kita bisa melihat peninggalan Samud yang diceritakan dalam Al-Quran ini berada di sebuah wilayah Arab Saudi, yaitu di dekat Al-Ula, Provinsi Madinah, wilayah Hijaz. Kedua, Qasar Al-Farid.
Qasar Al-Farid merupakan sebuah makam kuno yang berada di tengah wilayah Madain Soleh, yaitu tempat Samud berada. Menurut sejarah, makam ini dahulunya merupakan sebuah pemakaman raja atau orang-orang terkenal di kala itu. Namun setelah terjadinya azab besar yang Allah turunkan kepada kaum Samud, seluruh penduduk kala itu telah musnah hingga makam ini pun ditinggali oleh para penjaganya. Dan sekarang makam ini terpopang terdiri tanpa ada lagi penduduknya. Tinggi Qasar Al-Farid ini kurang lebih 4 lantai. Dari dulu hingga sekarang ketinggian makam tersebut tidak berubah alias tetap akan sama. Setelah peristiwa menyeramkan petir itu, hingga sekarang makam tersebut tidak ada yang berani mengunjunginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pelajaran untuk kita semua mengenai tragedi hancurnya Samud ini di dalam Al-Quranul Karim. Juga ingatlah, kaum Ad dan Samud sungguh telah nyata bagi kaum kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Ketiga, situs Al-Ula. Masyarakat Arab Saudi punya kepercayaan bahwa situs Al-Ula ini merupakan tempat terkutuk yang dihantui oleh jin. Karena itulah tak ada yang boleh mendekatinya. Situs Al-Ula ini juga termasuk bahagian dari kota peninggalan Samud. Namun lokasi ini banyak ditinggali oleh jin yang sangat berbahaya bagi siapapun yang mendatangi tempat ini. Rasulullah pernah melarang para sahabatnya untuk tidak mendekati tempat ini dan tidak boleh mengambil sesuatu apapun untuk dimakan atau diminum dari tempat itu. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika singgah di Al-Hijr, yaitu suatu daerah pegunungan yang pernah dijadikan kaum Samud bertempat tinggal dan dibinasakan, pada waktu perang Tabuk, beliau memerintahkan tidak minum dari air sumurnya dan tidak mengambil airnya. Mereka berkata, kami telah membuat adonan roti dengan airnya dan telah mengambil airnya. Maka beliau memerintahkan agar membuang adonan roti dan menumpahkan air-air tersebut. Dan diriwayatkan dari Sabrah bin Ma'bad dan Abu Asyamus bahwa Nabi SAW memerintahkan agar memuntahkan makanan. Dan Abu Zar berkata dari Nabi SAW, yaitu agar menumpahkan adonan roti yang dibuat menggunakan air sumur itu. Dulunya Al-Ula merupakan ibu kota dari Lehianites atau Dedanites yang berusia lebih dari 2000 tahun. Di dalam lokasi ini terdapat sumur tua yang dahulu airnya pernah jadikan air minum dan alat dasar adonan kue oleh para sahabat Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad melarang mereka untuk tidak mengambil sesuatu apapun dari tempat di Langdat ini, karena Nabi takut mereka akan sama seperti kaum Samud terdahulu, termasuk jin-jin yang bisa saja mengganggu mereka di kala itu. Keempat, kaum Ad. Kaum Ad sama seperti kaum Samud. Mereka diberi azab juga karena tidak mau mengikuti risalah Tauhid yang telah dibawakan oleh Nabi mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad dikenal sebagai kaum yang sangat kekar, berbadan besar dan tangguh. Mereka hidup seperti mana umat yang lain, bercocok tanam, berdagang, dan membuat rumah dengan sangat indah, hingga hidup dan kehidupan mereka sangatlah makmur dan tidak terkurangi sesuatu apapun. Namun kesombongan dan angkuhan mereka yang berfoya-foya dalam kegemilangan harta dan tidak peduli terhadap risalah yang dibawakan oleh Nabi alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membinasakan mereka dengan azab yang sangat pedih. Kisah dan jenis azab kaum Ad ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidaklah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka, Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas.
Karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Seperti mana dengan kaum terdahulu, pelanggaran dan kedustaan nyata yang telah dibuat oleh kaum Ad sama seperti yang telah terjadi jika umat terdahulu Allah mengazab mereka karena menolak ajaran tauhid dari para nabi yang diutus, maka demikian jugalah kaum Ad. Mereka ditimpa bencana angin yang sangat besar suaranya, sehingga mereka mati dalam keganasan angin tersebut dan meninggalkan rumah-rumah mereka yang dulu pernah mereka tinggali. Peninggalan kaum Ad juga banyak ditemukan di daerah sekitar Hadramaut, Yaman. Walaupun sebahagian besar telah hancur sejak ribuan tahun lalu, namun hingga kini sisa-sisa peninggalan mereka masih dapat ditemukan di sekitar Hadramaut. Inilah 4 peninggalan kaum terdahulu yang terbuat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan penjelasan ini dapat menjadi iktibar bagi hidup dan kehidupan kita semua, dan semoga kita selalu menjadi umat yang terbaik dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.